user minta dicek dulu, kemudian konfirmasi apa rusaknya. Oke, kita langsung saja eksekusi. Kita coba apa masalahnya. Ini HP mati total ya. Oke, kita coba cas dulu ya. Ini kata user mati tiba-tiba, nggak jatuh, nggak kena air, nggak apa, tahu-tahu mati. Coba benar apa enggak, kita cas, ada respon apa enggak. Nggak ada respon sama sekali ya. Biasanya kan ada getar atau gimana, ini kebetulan nggak ada respon. Kita coba pakai casan yang lain, apa masih tetap nggak ada respon. Iya benar, ternyata HP ini emang mati total, dicas juga nggak ada respon. Oke, kalau begitu kita coba untuk membukanya, kita cek apa permasalahannya. Kita keluarkan dulu SIM tray-nya. Kita buka casingnya perlahan supaya tidak cacat ya. Pelan-pelan aja. Oke, casingnya sudah terbuka. Nah, untuk pinnya hati-hati ya, di sini kita jangan asal tarik aja. Ntar kalau asal tarik bisa putus. Nah, oke. Kita buka bautnya satu persatu. Kita copot dulu pinnya biar nggak mengganggu. Masih ada yang ngumpet ini bautnya. Ini masih segel ini. Saya belum bongkar sama sekali, masih mulus. Oke, mesin sudah terbuka. Dalam kondisi mati kayak gini diusahakan ya, pertama langkah awal kita jangan yang ekstrim-ekstrim dulu. Kita coba cabut baterai dulu, kemudian cek mesinnya. Cek mesinnya, yang penting banget adalah ini mesin ngesot atau enggak. Nah, biasanya hampir rata-rata untuk HP Infinix itu dia agak beda ya, soket konektornya itu sama HP yang lain. Itu biasanya ya positif dan negatifnya atau positif groundnya itu atas sama bawah. Kita cek dulu ini ngesot apa enggak.
Itu penting banget ya, kita harus pastiin dulu ini HP nge-short apa enggak. Kalau dari pergerakan sepertinya nggak nge-short ini handphone. Nah, ini positif nggak nge-short, baru kita jadi ya penting banget ya memastikan mesin ini nge-short apa enggak. Nah, kita cabut baterai, coba kita pasang lagi, ada respon lagi enggak. Kita pasang lagi soket baterainya, kemudian kita cas, ada respon enggak. Sepertinya masih tetap ya, nggak ada respon. Tetap masih nggak ada respon juga. Ya, nggak ada respon juga. Oke, kalau begitu kita cek yang lainnya. Kita tes pakai power supply, ada respon apa enggak. Ini positif negatifnya. Kita angkat aja dulu ya gabusnya. Kita cari dulu ini pin negatif dan positifnya. Nah, berarti ini pin positif ya, jelas ini pin positif. Kita coba tes pakai power supply. Kebetulan untuk soketnya ini Infinix seperti ini nggak ada ya, jadi nggak ada yang semacam ininya, nggak ada ya yang cocok. Nah, kalau ada yang cocok, padahal kalau lebih praktis pakai yang seperti ini, cuman kebetulan untuk tipe soketnya Infinix terutama Hot 9 Play ini tidak ada yang cocok. Jadi kita coba cara lain, yaitu dengan pakai solder aja. Kita kasih solder. Untuk memastikan dengan power supply ini ada respon apa enggak. Oke. Oke, kita pastikan ini jalur positifnya ya, yang pakai timah ini jalur positif, yang pakai timah ini jalur positif. Kemudian letakkan groundnya di mana aja ya, yang penting ground, mau di mana aja bebas. Oke lah, kita pakai yang ini. Kita cek lagi kok kenapa pakai yang ini ngesot ya. Agar positif. Untuk power supply nya kita di setting di 4 ampere ya, jadi nilai 4. Coba lagi, tadi lupanya kegedean. Oke, kita tempelkan. Oh ya, tadi kegedean itu, saya nggak ngeliat lagi power supply nya. Oke, kita tempelkan yang groundnya, kemudian kita coba nyalakan.
jadi benar itu jalurnya. Kita taruh sini aja juga nggak apa-apa. Kemudian kita coba nyalakan. Ini ada pergerakan, ini ada pergerakan dan di atas gantung di atas 0,1, berarti kemungkinan besar ini IC power normal ya, kemungkinan IC power normal, soalnya dia ada pergerakan, ada respon dan gantung di atas 0,1. Kalau di bawah 0,1 biasanya sih IC power, tapi ini di atas 0,1 berarti kemungkinan IC power normal, dari permasalahan ada ide yang lain. Oke, setelah kita udah positif dari analisis tadi, ini diperkirakan ya HP kondisi mesin tidak ngesot, itu yang paling penting. Yang pertama itu penting banget kita pastiin seperti tadi, diukur bahwasanya mesin ini enggak ngesot. Kemudian yang kedua, kita sudah pastikan kita cek dengan power supply, pergerakan dari power supply itu juga IC power normal karena gantungnya di atas 0,1, berarti insya Allah IC power ini normal. Oke, kemudian kita sebelum hal-hal yang ekstrim dulu, kita tes dulu dengan baterai. Barangkali ini ya baterainya terlalu habis ya, kita buang aja dulu, ini udah tidak digunakan lagi ini. Kita coba. Nah, kebetulan ini ada baterai nih, ada baterai kanibalan yang kita bisa buat ngetes. Kita coba tes dengan baterai yang lain ya, barangkali karena terlalu habis baterainya, karena IC powernya normal ya. Oke, kita coba dulu dengan baterai yang lain. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyala teman-teman. Oke, kita tunggu aja dulu sampai loading, sampai apakah bisa ke menu atau tidak. Wah, kayaknya normal ini, sampai ke menu ini. Ada harapan. Iya, normal ini. Nah, kebetulan passwordnya saya lupa minta passwordnya tadi. Berarti permasalahan total mungkin karena terlalu habis ya. Coba kita cas dulu ya. Tapi tadi tidak ada respon sama sekali tadi ya baterainya. Oke, kita coba cas dulu apakah normal. Oh, ternyata ini handphone tidak bisa dicas ini. Jadi kemungkinan permasalahan yang sebenarnya adalah handphone ini tidak bisa dicas. Kemudian tidak bisa dicas ya, ini tidak bisa dicas dan kehabisan baterai. Soalnya bisanya nggak ngecek ke arah situ dari tadi. Keterangan dan kronologi dari konsumen katanya tiba-tiba mati, katanya lagi dimainin tiba-tiba mati, makanya kita nggak memperkirakan ke arah sini. Ternyata ini HP tidak bisa dicas, jadi kehabisan baterai sampai mati terus nggak bisa dicas, kondisi HP-nya nggak bisa dicas. Berarti kita udah bisa memastikan HP ini kasusnya tidak bisa dicas, tidak connect sama sekali ya. Pantasan dari awal sebelum kita buka itu tidak ada respon. Oke, kalau begitu kita udah positif ini HP tidak bisa dicas karena tidak ada respon sama sekali. Kita
kita akan mencoba untuk mengganti konektornya atau pluginnya. Tapi tadi sih kalau dimasukin dengan casan itu sepertinya sih masih keset ya, kayak masih normal. Tapi kan kita nggak bisa mastiin, sekalipun itu nggak kendor atau nggak sompal, itu nggak menjamin itu harus bahwasanya itu pasti bisa dicas. Sebelum melangkah yang ke ekstrim-ekstrim dulu atau ke yang lain seperti IC charger maupun ke yang lain, alangkah lebih baiknya kita coba yang paling ringan dulu, yaitu mengganti konektor. Oke, kita buka dulu. Kita buka dulu, kita copot dulu papan konektornya atau PCB konektornya. Ya sebenarnya bisa aja ya, dari IC charger bisa, dari IC power bisa, nggak bisa dicas dulu itu. Tapi kita paling ringan, kita coba yang ringan dulu karena tidak ada respon sama sekali ya. Kita coba dulu vibratornya, ini jalur vibratornya. Setelah itu kita cabut konektornya. Ini harap maklum ya, counter MTC ini di pinggir jalan raya, jadi rame sama kendaraan. Kalau sore rame sama anak. Pokoknya tidak bosan-bosan lah kalau dari saya sendiri. Jangan ini ya, jangan bosan-bosan dan harap maklum. Oke, ini konektornya sepertinya udah pernah ganti nih konektornya. Ini udah bukan yang ori ini. Udah pernah gantian konektornya. Iya. Oke, kita langsung aja coba ganti konektor. Sebenarnya sih ada ya, jualan satu papannya ini sebenarnya ada PCB-nya ini, jadi lebih praktis. Cuman ya kalau saya pribadi sendiri kebetulan, kalau selama bisa diperbaiki, kita ya kreatif sedikit lah, diganti aja. Misalkan ini cukup diganti konektornya, ya kita ganti konektornya aja. Sebagai teknisi, buat prinsip saya sendiri ya harus sedikit kreatif ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pusing, pengen yang praktis, bisa langsung ganti satu papan ini. Tapi biasanya kayak yang udah kalau ganti yang satu papan ini kan dia satu set itu kan berarti bukan ori ya. Kadang ada pengaruh di sinyal, soalnya kan ini ada yang buat sinyal juga, atau mikrofonnya kan jadi satu, mikrofon sinyal juga ini. Tapi ya itu juga nggak menjamin kalau misalkan antara yang ori terus ada bedanya, nggak juga. Tapi untuk saya pribadi, kalau misalkan ini yang rusak konektor, ya cukup ganti konektornya. Oke, kita coba ganti konektornya dulu. Sebelumnya kita kasih plug dulu ya, biar gampang dicopot. Konektornya ini biar gampang dicopot, kita kasih plug biar cepat mencair. Usahakan pakai plug yang agak bagusan ya. Kalau saya dari dulu, dari zamannya Nokia, makanya ya merek ini mekanik. Harganya emang jauh beda. Kalau yang mekanik ini sekitar 40-an lebih, 40-50 lah. Ada juga yang goceng juga ada. Saya pernah pakai yang biasa, itu lembab terus dia, nggak mau kering. Jadi oke, kita siapkan blowernya atau solder uapnya. Ini kita pakai kepalanya ya, karena ini bekas buat nyopot LCD, jadi saya copot kepalanya. Kita pasang dulu kepalanya.
Oke, karena ini kita papannya ini agak sedikit muda warnanya ya, tidak seperti ini agak ketuaan. Ini kan hijaunya hijau tua ya, ini agak kemudahan, biasanya lebih mudah dia, lebih gampang dicopot. Jadi yang biasa kalau misalnya yang muda-muda kayak gini, hijau muda kayak ini, biasanya kita untuk ukuran ini ya, blower saya itu, solder uap saya itu di ukuran 3 atau 315 juga udah cukup. 315 juga udah cukup ya. Tapi kalau yang hijaunya hijau tua kadang butuh temperatur yang lebih, bisa jadi di atas 350 untuk temperaturnya. Tapi kalau yang hijaunya muda kayak gini biasanya cukup untuk blower saya ya. Tapi setiap blower itu masing-masing kemampuan dan kualitasnya maupun cara pengaturannya juga beda-beda. Oke, kita coba di angka di temperatur 315. Saya coba setting di 315. Oke, kita coba copot. Yang perlu diingat lagi juga dalam mencopot konektor untuk HP apa aja, diusahakan jangan dipaksa ya, jangan dipaksa, karena kalau dipaksa ininya bisa rontok, kaki-kakinya rontok, repot. Nah ya kan, dia lebih mudah dicopot untuk yang biru dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Oke, konektor sudah dicopot, kemudian kita bersihkan bekas-bekas timahnya biar pemasangan konektornya gampang ya. Kita serap timahnya ini dengan seperti kabel ini, kabel penyerapnya, namanya apa ini, mereknya Putwick. Oke, langsung saja ya, kita serap dulu biar berlubang supaya kita dalam pemasangan enak ya. Jadi itu kita bersihkan dulu timah-timah bekasnya, timah-timah asalnya ini. Jadi masukin konektor yang barunya itu gampang. Jadi ternyata kasusnya HP ini sebenarnya sih tidak bisa dicas, kemudian habis baterai. Cuman mungkin user ini dia tidak menyadari di saat memakai handphone itu bahwasanya baterainya udah mau habis. Tapi ini juga sih rada aneh juga, karena biasanya kan kalau handphone udah baterai di bawah 20% aja kan, 15% sih rata-rata itu kan udah ada notifikasi peringatan biasanya itu bahwasanya baterai Anda di bawah sekian persen atau baterai lemah kan kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, kita coba pasang konektornya tuh, dia lebih mudah, lebih gampang ya. Jadi kalau kita udah bersihkan jadi tinggal masukin aja, jadi lebih gampang di pemasangannya. Kita coba solder dulu. Terus untuk ini ya, pemberian timahnya juga sebenarnya nggak usah bertumpuk-tumpuk ya, nggak usah bertumpuk-tumpuk, karena yang penting ada juga dia udah nempel kuat. Oke, tinggal bagian kaki-kakinya yang kita solder. Cuman biar untuk mempermudah kita kasih plug lagi biar agak mudah kita soldernya. Kita kasih plug dikit aja, kemudian baru kita solder satu persatu kaki-kakinya itu.
Jadi teman-teman usahakan kreatif sedikit, artinya ya memang kita lebih praktis kalau misalkan beli satu paket papan PCB-nya. Ini PCB-nya juga udah banyak jualannya di toko-toko online juga udah banyak. Cuman kalau bisa sebagai teknisi harus kreatif, namanya juga kan teknisi atau tukang servis. Yang tukang servis ya memperbaiki. Kalau misalkan dikit-dikit ganti ntar maaf aja, ntar jadi keahliannya kayaknya kurang. Kalau apalagi kita yang masih belajar ya, kita ini kan masih dalam tahap belajar, jadi diusahakan kreatif. Kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau misalkan sudah mentok baru diganti. Oke, kita pastikan dulu kaki-kakinya sudah nempel semua apa belum. Dan jangan sampai ya kaki-kakinya itu satu sama lain menempel. Makanya salah satu fungsi dari plug itu sendiri emang di situ. Kalau misalkan nggak pakai plug, biasanya ini kan dekat banget nih jaraknya nih, hanya segaris pulpen. Jadi kalau nggak pakai plug biasanya ya kalau ketemu sama temennya, sama-sama temen tim, biasanya lengket ya, gabung. Tapi kalau pakai plug dengan sendirinya dia bisa. Oke, udah ini kita cek lagi kaki-kakinya. Nah, untuk dudukannya kita cek lagi biar agak kencengan. Oke, udah ya, kita tes dulu. Kita pasang soket baterainya. Ini masih baterai yang lamanya ya, yang kosong beneran. Kita coba dicas, mudah-mudahan aja ada hasil yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah ada tanda nih, udah ada tanda putih. Ini berarti bisa dipastikan konektor udah normal. Udah normal. Nah, udah ada respon. Alhamdulillah, ternyata berhasil. Bukan karena IC atau bukan karena komponen-komponen yang ada di mesin bagian atas, tapi ternyata kehabisan baterai, kemudian tidak bisa dicas gitu. Jadi kesimpulannya, kita dalam menganalisa handphone jangan yang ekstrim-ekstrim dulu, cari yang termudah dulu. Dah untuk hal semacam ini yang paling penting lagi adalah yang penting nggak ngesot. Dites HP-nya nggak ngesot. Nah, masih normal. Oke, coba kita sambil nyalakan, udah bisa dinyalain apa belum. Biasanya sih kalau sambil dicas bisa dinyalakan. Oh, belum bisa nih, ternyata baterainya belum memenuhi persyaratan untuk menampilkan menu. Iya, belum kuat. Oke, kita tunggu aja ngisi apa enggak nih. Ini udah ada, kita tunggu sebentar dicasnya mengisi apa enggak. Jadi kalau dalam hal memperbaiki atau menyervis terutama handphone, kita diharapkan bersabar dan telaten, jangan gerasa gerusu. Apalagi HP-HP yang masih baru ya. Kalau secara logika
HP kok masih baru tapi ada yang mati total atau apa, karena dari pengalaman yang ada ternyata nggak se ekstrim yang kita bayangkan ya, artinya nggak se ekstrim yang kita bayangkan. Itu dikit-dikit IC, dikit-dikit software, dikit-dikit ini gitu. Jadi kita cek dulu satu persatu yang paling ringan yang sekiranya ada berhubungannya gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini baterai nggak ngisi ya, seharusnya 1 menit itu udah ada perubahan. Kita coba nyalain. Oke, kita coba pakai baterai yang lain mengisi apa enggak ya. Tapi yang pasti ini konektor udah bener. Awalnya kan konektor nggak respon sama sekali. Kita coba pakai baterai yang lain, mau mengisi apa enggak. Oke, diawali dengan 6%. Kita tunggu 1 menit 2 menit ya, menambah atau enggak. Oke, kita tunggu aja dulu sebentar. Kita taruh dulu HP-nya biar enak, biar nyaman. Ini baterai yang lain ya, bukan tadi baterai yang bawaan dia ternyata nggak mau ngisi-ngisi, tapi itu juga belum tentu mati. Jadi kita jangan langsung memvonis baterainya ini mati. Kadang perlu diinjek. Oke, udah 1 menit lebih. Kita coba cek apakah mengisi apa tidak ya dengan baterai yang baru yang udah ada isinya. Tadi kapasitasnya 6. Nah, ternyata nambah. Berarti ini handphone udah normal, udah mau mengisi. Nah, untuk baterai tadi kan baterainya nggak mau mengisi, tapi kita jangan langsung memvonis baterainya mati dulu ya. Sebaiknya kita coba baterainya diinjek dulu. Kadang untuk ada banyak jenis-jenis HP yang di saat baterainya habis total itu dia kalau dicas nggak respon ya, nggak respon langsung, dia minta dipancing dulu, atau bahasa kita sih diinjek ya, diinjek dulu baru dia mau. Atau kalau enggak kita cas aja dulu, coba dalam 1-2 menit baterai yang lamanya. Tapi yang jelas ini handphone udah normal ya, tinggal baterainya apakah memang harus ganti atau masih bisa diinjek. Untuk sobat-sobat semua, mohon maaf kalau memang ada kekurangan, dan kalau memang ada saran dan kritik silahkan cantumkan di kolom komentar, atau ada pengalaman-pengalaman yang lain dan pengalaman baru bisa berbagi dengan kami Media Teknik Seluler. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berfaedah, bisa berguna kita buat bareng-bareng belajar sebagai pengingat, dan mudah-mudahan juga bisa berkah. Coba kita tunggu ya 1 menit 2 menit. Kalau misalkan masih tetap nggak bisa, baru kita injek.
Oke, karena baterainya dicas tetap aja nggak mau naik, kita coba injek sebentar ya baterainya. Kita injek dulu baterainya. Injeknya bisa pakai desktop juga bisa ya. Kalau kita seperti ini pakai desktop, nggak perlu lama, 1 menit juga cukup. Pakai power supply juga bisa dipancing. Kalau di desktopnya udah ada pergerakan, biasanya sih udah cukup buat mancing ya. Kita coba tes lagi. Ternyata tetap ya, sepertinya tetap nggak mau ini. Jadi kemungkinan besar ini baterai yang lama minta diganti ya, karena kenyataannya dengan baterai yang lain yang udah jelas normal itu bisa. Berarti baterainya udah ngedrop atau memang elemennya udah ini ya, udah lemah. Kita pastiin dulu, kita pastiin lagi apa benar dengan baterai yang lain itu ini. Kebetulan kita belum konfirmasi kepada user apakah mau diganti baterainya atau gimana. Yang paling penting adalah kita udah positif. Kerusakan dari HP ini ternyata yang pertama adalah konektor cas, kemudian yang kedua itu adalah baterai. Oke, benar-benar normal ya. Alhamdulillah, mantap jiwa. Oke, terima kasih semuanya, salam sejahtera, semoga sukses selalu dan diberkahi. Cukup sekian, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.